Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Itiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Itiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Itiso. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan juga konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat Itiso, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema terkait peta pilpres yang sudah sangat hangat hingga hari ini. Baik sahabat dan sobat Itiso, setelah Partai Nasdem memutuskan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, situasi politik menjadi semakin hangat karena tentu pilpres semakin diminati untuk dibahas, dibicarakan, dan juga dianalisa oleh seluruh pemerhati politik. Nah, untuk itu kami dari PTIP pun pada kesempatan kali ini coba memberikan analisa-analisa atau analisis-analisis terkait keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan, dan tentunya sekaligus menganalisa kira-kira Nasdem akan mempaketkan Anies dengan siapa. Kemudian wacana KIB, Koalisi Indonesia Baru, yaitu koalisi antara Partai Golkar, P3 dan PAN pun sudah diraba-raba oleh pemerhati-pemerhati politik bahwa koalisi ini besar kemungkinan arahnya mempersiapkan sosok seorang Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari koalisi KIB ini. Dan sebelumnya pun Partai Gerindra dengan sosok seorang Bapak Prabowo Subianto pun telah melakukan pertemuan dan sepakat ingin berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di sini pun menarik, kita akan menganalisa apakah Pak Prabowo akan bersama Caimin selaku Ketua Umum PKB atau meminta kader-kader NU yang potensial di Jawa Timur seperti Kofifa Indar Parawansa. Sobat Itiso dimanapun Anda berada. Ini sangat menarik. Pertama, saya coba menganalisa keputusan Nasdem. Kita semua memang sudah meraba-raba bahwa Nasdem kemungkinan besar akan berada di luar barisan PDIP untuk kontestasi Pilpres 2024. Karena dari pantauan kita, hubungan Nasdem dengan PDIP itu sedikit tidak harmonis atau tidak sama dengan 2014 dan 2019. Lalu ketika sama-sama mengusung Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo, Bapak Jokowi. Kondisi itu membuat Nasdem melihat ada peluang dia untuk bergerak cepat untuk menciptakan satu pasangan capres dan cawapres dengan coba membangun peta koalisi dengan menggandeng Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Dengan modal yang dimiliki Nasdem saat ini yang kurang lebih 9%, tentu Nasdem membutuhkan koalisi dengan partai yang memiliki suara di atas 10%. Namun itu sulit karena
partai yang memiliki suara di atas 10% hanya Gerindra dan Golkar, selain PDIP yang memiliki suara 20%, sahabat dan sobat. Nah, kondisi ini membuat kami atau seluruh pemerhati politik meraba-raba bahwa kemungkinan besar arah dari Nasdem ini adalah mengarah ke partai-partai berbasis oposisi seperti Partai Demokrat dan Partai PKS. Dan kalau dilihat dari segi komunikasi politiknya Nasdem, memang arahnya mengarah ke dua partai ini, yaitu Demokrat dan PKS. Kalau benar kedua partai ini yang ditemani berkoalisi, maka hampir pasti saya menganalisa bahwa kemungkinan besar yang terjadi adalah duet Anies Ahaye yang besar kemungkinan akan terjadi. Artinya Nasdem dan Demokrat kemungkinan akan berkoalisi. Namun tentu PKS yang masih kita harus bedah apakah dia dengan legowo mau berada pada barisan ini tanpa mendapatkan jatah wapres. Namun itu tentu menarik kita bedah. Karena kalau kita berbicara PKS ini memang kalau kita melihat dia adalah partai oposisi yang memiliki kedekatan dengan Anies dari segi grassroots mereka itu dekat dengan Anies. Jaringan-jaringan arus bawah mereka memang mengarah ke Anies. Namun kalau kita lihat dari elit-elit PKS yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh pengusaha yang dekat dengan Jokowi, ini yang sedikit bisa menjadi ganjalan bagi Nasdem dan Demokrat kalau seandainya PKS mendapatkan intervensi atau dipengaruhi elit-elit atau tokoh-tokoh yang memiliki nama besar yang mampu mengintervensi PKS. Ini yang kita akan tunggu. Apakah PKS tanpa intervensi dan otomatis bisa atau mau menggabungkan koalisinya dengan Nasdem dan Demokrat mengusung pasangan Anies Ahaye. Kita tunggu, sahabat dan sobat. Kemudian Ganjar kemungkinan besar kalau betul diusung oleh KIB, koalisi antara Golkar, P3 dan PAN, maka besar kemungkinan yang akan digandeng menjadi 02 adalah Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Apalagi hasil survei-survei dari lembaga-lembaga nasional, kawan-kawan kami dari lembaga survei nasional, begitupun dari survei kami, internal kami menggambarkan ketika Ganjar dengan Airlangga Hartarto sampai hari ini masih berada pada posisi teratas ketika dia berpasangan. Kemudian yang menarik juga ditunggu apakah Bapak Prabowo Subianto akan berpasangan dengan Ibu Puan Maharani seperti wacana-wacana awal yang berkembang, ataukah misalnya kedua-duanya membentuk poros sendiri di mana tadi Pak Prabowo dengan koalisi PKB-nya akan menggandeng salah satu tokoh NU, apakah Bapak Muhaimin Iskandar Caimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, atau dia meminta Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sebagai tokoh perempuan NU untuk untuk digandeng oleh Bapak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena tentu Prabowo dalam hal ini Partai Gerindra dan PKB harus mengedepankan riset peluang mereka ketika mereka betul-betul berkoalisi menciptakan satu pasangan capres dan cawapres. Karena untuk apa mereka hadir kalau mereka tidak mampu bersaing melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ketika Prabowo tidak menggandeng pasangan yang mampu berkontribusi besar elektoral baginya, khusus di Jawa Timur, terkhusus di Pulau Jawa, sahabat dan sobat IPSO. Karena memang Pak Prabowo ini selalu yang menjadi kelemahannya adalah Pulau Jawa. Dalam hal ini Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Pak Prabowo selama ini sangat kuat di Jawa Barat dan DKI, Banten. Begitupun Indonesia Timur dan Sumatera. Namun selalu lemah di Pulau Jawa. Sementara hampir 50% suara ada di Pulau Jawa. Khususnya di daerah-daerah pemilihan
berbasis orang-orang Jawa, sahabat dan sobat episode. Ini yang menarik. Puan Maharani dengan PDIP-nya yang bisa mengusung calon presiden tanpa berkoalisi. Apakah dia akan nekat untuk maju yang tidak memperdulikan menandang kalanya? Ataukah dia tetap mempertimbangkan maju tapi mempertimbangkan kemenangan dengan legowo ingin menjadi 02, dan tentu Bapak Prabowo Subianto adalah pilihan yang paling strategis bagi Ibu Puan ketika ingin menjadi 02 di kontestasi Pilpres 2024. Kalaupun misalnya PDIP ngotot ingin mendorong Ibu Puan Maharani untuk maju 01, Ibu Puan yang saat ini memiliki elektoral yang sangat lemah di antara nama-nama calon presiden ini, tentu harus mencari figur yang kuat untuk bisa mendampinginya. Dan tentu nama yang paling potensial untuk bisa membantu Ibu Puan Maharani adalah sosok seorang Ridwan Kamil. Kalau Ibu Puan Maharani bisa meyakinkan Ridwan Kamil, saya pikir kehadiran Bu Puan di kontestasi Pilpres cukup akan diperhitungkan ketika dia mampu meyakinkan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil memiliki basis yang real di Jawa Barat, dan sekaligus kehadiran Ridwan Kamil otomatis akan sangat mengganggu Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan yang sangat mengharapkan suara-suara dari Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan DPT terbesar di Indonesia dan di Pulau Jawa. Tentu Jawa Barat ini akan lebih mengedepankan Ridwan Kamil ketika dia muncul dalam kontestasi sebagai putra asli daerah Jawa Barat, sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Artinya Pilpres ini sangat berpotensi menghadirkan 3 pasang, bahkan 4 pasang kalau tidak ada yang mau mengalah. Begitupun sebaliknya ketika koalisi Jokowi ini duduk bersama dan mereka mencari yang terbaik di antara koalisi pemerintah ini untuk mengusung pasangan capres dan cawapres melawan Anies, dalam arti kata koalisi oposisi yang ada Nasdem di dalamnya yang keluar dari jalur pemerintah. Ini tentu akan membuat koalisi pemerintah ini akan mengkaji dengan seksama untuk menghadirkan pasangan capres dan cawapres yang otomatis ketika dia diusung bisa memenangkan satu putaran. Dan kalau itu terjadi, maka koalisi Jokowi dengan Ibu Megawati sebagai ketua umum partai PDIP akan mempertimbangkan dengan seksama. Kalau itu yang terjadi, kami menduga Ganjar Pranowo yang otomatis menjadi perwakilan KIB dan PDIP akan menggandeng kader Gerindra atau dipasangkan dengan kader Gerindra. Dalam hal ini akan dipaksakan berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto ataupun Sandiaga Salahuddin Uno. Namun disinilah letak beratnya karena kedua-duanya layak sebagai berkapasitas sebagai calon presiden, sehingga koalisi ini akan membutuhkan waktu untuk bisa meyakinkan kedua-duanya antara Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo siapa yang ingin menjadi 02. Tapi kalau mereka mengedepankan kerja kelompok, kerja tim, kerja koalisi, dalam arti kata mempertahankan kemenangan dan mempertahankan pemerintahan, melanjutkan pemerintahan Bapak Joko Widodo, maka saya sangat yakin ketika mereka duduk bersama Pak Ganjar dan Pak Prabowo, pasti akan ada titik temu siapa di antara mereka yang mau mengalah menjadi 02 untuk kemenangan satu putaran melawan Anies AHY yang saya prediksi akan bersama AHY Anies Baswedan ini di Pilpres 2024. Namun yang perlu juga dicermati adalah koalisi pemerintah ini memiliki potensi untuk menggagalkan Anies menjadi calon presiden dengan mendorong Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, Ganjar dengan Airlangga.
dan menarik PKS bergabung di salah satu pasangan ini. Sehingga Anies Baswedan tidak cukup kalau hanya mengandalkan Nasdem dan Partai Demokrat. Ini masih berpotensi terjadi dan perlu menjadi opsi dalam analisa-analisa politik kita, karena saya meraba-raba kondisi ekonomi, kondisi keuangan negara membuat sangat besar kemungkinannya dalam hal ini pemerintah akan memaksakan pilpres akan berlangsung dengan head to head, sehingga tidak ada putaran kedua, sehingga penggunaan biaya anggaran pemilu itu bisa hemat karena hanya berlangsung satu putaran. Opsi ini sangat mungkin bisa terjadi, sahabat dan sobat episode. Karena ketika mereka solid, koalisi pemerintah ini, kalau tidak mampu menarik kembali Nasdem dengan membatalkan dukungan Nasdem ke Anies, maka yang sangat berpotensi untuk direbut atau dicongkel dari koalisi ini adalah PKS. Yang kita tahu PKS pun dekat dengan Prabowo. PKS saat ini sangat dekat dengan pengusaha ternama di Indonesia Timur yang kita kenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Bapak Presiden Joko Widodo, yang tentu itu bisa menjadi jembatan bagi koalisi pemerintah untuk mencongkel PKS, menarik masuk ke koalisi Jokowi untuk menciptakan head to head dalam lingkaran koalisi pemerintah. Ini analisa kami di PT IP yang patut dipertimbangkan untuk seluruh pemirsa dan pemerhati politik dimanapun Anda berada. Demikian analisa sederhana kami dalam menganalisa peta pilpres hingga hari ini, tanggal 27 Oktober 2022. Bersama saya, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, Swadi Idris Amir. Saya memohon maaf ketika ada hal-hal yang berlebihan dalam menganalisa pilpres ini. Tetapi sebagai seorang analis politik, kami tentu menganalisa sesuatu itu dengan sangat cermat dan hati-hati. Sampai jumpa lagi sahabat dan sobat episode pada analisa-analisa politik kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.